Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahtera Langit, hari ini kita akan menyelami kisah seorang sahabat mulia, seorang budak yang terhina, namun Allah angkat derajatnya menjadi muadzin pertama Rasulullah. Bahkan suara sandalnya terdengar di surga. Dialah Bilal bin Rabah. Mari kita ikuti perjalanan hidupnya dari kecil hingga akhir hayatnya. Mari kita mulai kisah dari awal. Bilal bin Rabah lahir sekitar tahun 43 sebelum hijrah di kota Mekkah. Ia terlahir dari keluarga budak. Ibunya bernama Hamamah, seorang wanita kulit hitam dari Habasyah. Ayahnya juga berasal dari tanah yang sama. Sejak kecil, Bilal sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Ia tumbuh sebagai budak keluarga Bani Jum'ah di bawah kendali seorang tokoh Quraisy yang terkenal kejam, Umayyah bin Khalaf. Meskipun statusnya rendah di mata manusia, Bilal punya keistimewaan. Tubuhnya kuat, suaranya indah, dan akhlaknya jujur. Orang-orang Quraisy sering mengakui kepribadiannya. Namun tetap saja, di mata mereka, ia hanyalah seorang budak yang tak punya kebebasan. Sahabat, inilah awal perjalanan seorang lelaki yang kelak akan menjadi muadzin Rasulullah, meski sekarang ia masih seorang budak belia di kota Mekkah. Ketika Rasulullah mulai menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, berita tentang Allah yang Maha Esa sampai juga ke telinga Bilal. Ia mendengar bahwa Islam datang membawa keadilan, memerdekakan jiwa dari belenggu manusia, dan bahwa semua manusia sama di sisi Allah, hanya takwa yang membedakan. Hati Bilal bergetar. Ia pun memilih untuk beriman diam-diam. Namun, tak lama kemudian, keislamannya tercium oleh majikannya. Umayyah bin Khalaf marah besar. Bilal diseret ke padang pasir, ditelentangkan di bawah terik matahari Mekah. Sebuah batu besar ditindihkan di dadanya, cambukan mendera tubuhnya. Ia dipaksa kembali menyembah berhala. Tapi apa yang keluar dari lisannya? Bukan keluhan, bukan tangisan, hanya satu kalimat, Ahadun Ahad, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Suara itu menggema, menjadi simbol keteguhan iman di tengah siksaan yang kejam. Melihat penderitaan Bilal, hati Abu Bakar As-Siddiq tak kuasa menahan sedih. Beliau datang kepada Umayyah bin Khalaf dan berkata, "Berapa engkau mau menjual budak ini?" Umayyah menyebutkan harga tinggi, mencoba menghina. Tanpa ragu, Abu Bakar membayarnya. Bilal pun merdeka. Dari seorang budak terhina, kini ia menjadi hamba Allah yang merdeka di jalan iman. Rasulullah menyambutnya dengan penuh kasih. Beliau menegaskan bahwa Islam datang bukan untuk memandang kulit atau status, tapi untuk memuliakan iman. Sejak hari itu, Bilal menjadi sahabat setia Rasulullah. Keberaniannya dalam mempertahankan tauhid menjadikannya teladan sepanjang masa. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, Rasulullah mulai membangun masyarakat Islam. Saat itu, umat Islam membutuhkan cara untuk memanggil orang salat. Ada yang mengusulkan lonceng, ada yang mengusulkan trompet, tapi Rasulullah menolak. Hingga Abdullah bin Zaid bermimpi mendengar lafaz adzan. Rasulullah membenarkan mimpi itu. Beliau pun berkata, "Panggillah Bilal, suaranya lebih merdu dan lantang." Sejak hari itu, Bilal menjadi muadzin pertama dalam Islam. Suara adzannya menggema di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Wahai Bilal, aku mendengar suara sandalmu mendahuluiku di surga." Subhanallah, kemuliaan seorang budak yang dulunya ditindas, kini dijanjikan surga oleh Allah. Bilal bukan hanya muadzin, ia juga seorang pejuang tangguh. Dalam perang Badar, ia berhadapan dengan majikan lamanya, Umayyah bin Khalaf.
Bilal berteriak, "Aku tidak akan selamatkan orang kafir yang menyiksa aku karena Allah." Umayyah akhirnya tewas di tangan kaum muslimin. Sejak itu, setiap peperangan besar, Uhud, Khandaq, hingga penaklukan Mekah, Bilal selalu hadir. Ia bukan hanya mengumandangkan adzan, tapi juga mengangkat pedang membela agama Allah. Dan ketika Mekah ditaklukkan, Bilal naik ke atas Ka'bah, mengumandangkan adzan pertama kali di sana. Suara merdunya menggema di seluruh Mekah. Dulu ia pernah ditindih batu di tanah pasir Mekah, kini ia berdiri di puncak Ka'bah menyerukan tauhid. Inilah bukti kebesaran Allah. Saat Rasulullah wafat, hati Bilal hancur. Ketika ia mencoba mengumandangkan adzan, suaranya terhenti di kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air matanya jatuh deras, tangisnya pecah, dan ia tak sanggup melanjutkan. Bilal meminta izin Abu Bakar untuk berhenti menjadi muadzin. Ia lalu pergi berjihad ke negeri Syam. Hidupnya ia habiskan dalam perjuangan, jauh dari Madinah, tapi tetap dalam cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Hidup Bilal seakan kehilangan cahaya setelah wafatnya Nabi yang begitu ia cintai. Bilal tinggal di Damaskus hingga usia senja. Menurut riwayat, ia wafat sekitar tahun 20 Hijriah, di usia 60-an tahun. Saat ajal menjemput, istrinya menangis berkata, "Wahai Bilal, betapa sedihnya perpisahan ini." Bilal menjawab dengan senyum, "Jangan bersedih, esok aku akan berjumpa dengan kekasihku Muhammad dan para sahabatnya." Bilal wafat dengan tenang, dikenang sebagai simbol keimanan, kesabaran, dan kemuliaan. Dari seorang budak yang hina, Allah angkat derajatnya menjadi muadzin surga. Sahabat Bahtera Langit, itulah perjalanan Bilal bin Rabah. Dari masa kecil yang penuh derita, menjadi budak yang disiksa, hingga meraih kemuliaan sebagai muadzin Rasulullah dan ahli surga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan bukan terletak pada harta, jabatan, atau warna kulit, melainkan pada iman dan ketakwaan. Semoga kita bisa meneladani kesabaran, keikhlasan, dan keberanian Bilal bin Rabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.